Shalom, selamat malam. Saya Yani dari Semarang yang malam ini ingin berbagi di Street Justice atau teologia jalanan. Saudara-saudara yang terkasih, saya ibu rumah tangga yang setelah lebih dari 20 tahun bekerja di bidang perhotelan dan sekitar 6 tahun ini saya berhenti menjadi ibu rumah tangga dan sekarang saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah, yaitu membuka usaha laundry. Kenapa usaha laundry? Bukan catering, butik, atau yang lebih keren lagi. Karena minded laundry itu kan mencuci baju, setrika punya orang, ya, bekerja kasar lah ya. Kenapa saya memilih itu? Karena satu, modal tidak begitu besar. Pekerjaannya gampang, tanpa harus mikir yang aneh-aneh. Dan tidak mengharuskan punya skill khusus seperti bisa bahasa Inggris, pintar komputer, atau skill-skill yang menguras otak lah ya menurut saya. Dan kenapa usaha laundry? Karena di lingkungan tempat tinggal saya itu penuh dengan anak-anak kos. Karena areanya kan dekat kampus di bidang kesehatan yang setahu saya, menurut informasi yang saya dapat, itu adalah kampus terbaik di bidang kesehatan, sehingga banyak dari berbagai kota, bahkan pulau, yang merekomen kampus ini untuk anak-anaknya yang nantinya pengen berkarir di bidang kesehatan. Jadi saya pikir ini usaha yang bagus lah ya, peluang usahanya menjanjikan, eh, dan bisa diwariskan nanti kalau seandainya ini saya bisa usaha laundry saya ini bisa lebih besar, ya semoga impian saya bisa membuka cabang. Setidaknya saya punya beberapa pegawai lah ya, nggak usah muluk-muluk dulu. Walaupun kecil, tapi usaha ini kalau dikelola secara profesional dan serius, saya pikir akan menjadi lebih baik dan lebih besar dan nantinya akan bisa menjadi penopang penopang apa ya, penopang, penghasilan ketika nanti suami saya sudah tidak bekerja di bidang sekarang yang sedang digeluti. Karena suami saya bekerja di swasta dan tidak mempunyai apa itu namanya, kalau untuk PNS, BUMN itu kan nanti kan punya, kalau mereka pensiun ada sesuatu di akhir masa bekerja mereka. Lah suami saya itu kan nggak punya karena kan swasta. Jadi ya kita yang harus pintar-pintar menyisihkan dan pintar-pintar mencari peluang untuk nantinya ini yang bisa dijadikan usaha untuk menopang kita nantinya. Teman-teman, sudah 1 tahun ini laundry saya berjalan dan secara slow-mo, secara perlahan tapi pasti pelanggan semakin bertambah, semakin banyak. Ya nggak banyak-banyak banget sih karena kan saya masih sendiri ya, belum ada pegawai, belum ada teman untuk membantu, jadi masih bisa ke-handle. Tapi dari pelanggan-pelanggan saya yang masuk ini, banyak yang cocok dan mereka tidak lepas dari saya kecuali mereka yang sudah lulus dan mereka pindah kos yang jauh dari tempat saya, otomatis lepas untuk laundry saya. Dalam 1 tahun ini sementara masih saya kerjakan sendiri tanpa pegawai, yang saya rasa belum perlu karena saya merasa bahwa masih bisa ke-handle karena kan ya memang tidak terlalu banyak. Tapi ya lumayan banyak kalau weekend itu full. Cuma setelah lebaran saya rasa kok saya sudah mulai kewalahan, saya nggak ada istirahat, saya mulai dari pagi sampai malam, lebih dari 12 jam kerja saya
Untuk ngehandle ini, laundry, saya merasa bahwa waktu saya untuk anak-anak juga semakin berkurang walaupun walaupun saya kerja di rumah, bukan waktu ya, jadi saya lebih lebih emosional sama anak-anak karena saya kan sudah capek ngurusi laundry, capek ngurusin anak-anak. Jadi kalau anak-anak ada masalah atau mereka melakukan sesuatu yang tidak saya sukai atau yang kelewat ini, wah emosi saya sudah langsung tinggi itu. Jadi saya rasa ini sudah mulai nggak sehat. Jadi saya memerlukan pegawai, apalagi eh, sudah mulai pelayanan walaupun walaupun masih dibilang belum belum apa ya belum banyak berkontribusi di Smart People. Cuma ini harus harus dikondisikan ketika ketika teman-teman datang ke Semarang yang memerlukan waktu yang rada panjang, otomatis laundry saya tutup dan itu harus saya kondisikan bagaimana caranya laundry saya bisa berjalan dengan baik. eh, Dan saya juga bisa menemani teman-teman yang datang ke Semarang juga dengan baik. Jadi saya putuskan bahwa saya mencari pegawai. Saya harus mencari pegawai minimal 1 orang yang bisa menghandle kerjaan. Ketika saya libur tutup, bukan tutup ya, ketika saya libur tidak bisa menghandle laundry ini, jadi saya punya teman untuk menggantikan saya, mengerjakan kerjaan yang sudah ada dan laundry saya tidak keteter. Untuk hari-hari pertama itu baik Bapak Ibu, karena teman saya ini yang saya ambil ini, pegawai saya ini, dia itu sudah terbiasa bekerja di laundry sebenarnya. Jadi saya tidak perlu mengajari kembali, saya hanya perlu mengajari bahwa standar laundry saya dengan laundry lain itu berbeda. Sudah saya ajari seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kerudung tuh seperti ini, kalau tumpukan tuh seperti ini, seperti ini. Jadi harus dipisah-pisah dan segala macam itu sudah saya sampaikan di awal-awal. Untuk awal-awal baik, penerimaannya baik dan kerjaannya juga baik. Saya belum ada komplain dan segala macam. Ketika saya mengirim hasil laundry ini pasti dari saya WA ke teman-teman klien, pelanggan bahwa saya mencoba memakai pelanggan, nanti kalau ada kekurangan atau perbedaan atau apa, mohon disampaikan dengan saya. Kalau memang itu lebih bagus saya berterima kasih, tetapi kalau ada yang kurang, saya akan perbaiki. Seperti itu. Untuk minggu pertama, minggu kedua itu teman-teman pelanggan saya WA, "Gimana hasilnya? Bagus nggak? Ini nggak?" Mereka masih fine-fine aja. Masih, "Oh nggak apa-apa Tante, bagus kok, nggak apa-apa, hasilnya juga lumayan, masih wangi, masih rapi," mereka bilang gitu. Oke. Wah, saya seneng nih. Belum pernah punya pegawai kan ya, belum pernah punya pegawai, terus punya pegawai dan tidak ada komplain. Wah, itu suatu anugerah dan suatu berkat menurut saya. Di minggu kedua baru mulai nih. Di minggu kedua saya dapat WA, "Tante, kok tumpukannya seperti ini ya?" "Oh, lah kenapa? Kok beda? Tapi rapi nggak?" "Ya rapi, tapi lebih rapi yang kemarin." Kalau menurut saya oke lah, nggak masalah, tapi kan tetap tetap masih rapi. Oke, baik, nanti saya perbaiki. Besoknya lagi ada lagi nih WA dari yang pelanggan yang lain. "Tante, kok kerudung saya 2 nggak ada ya Tante?" "Aduh," aku bilang, "kerudung yang mana? Yang ini Tante." "Oh baik, nanti tak cari dulu." Nah, tak cari dulu, nanti kalau sudah selesai, kalau ketemu nanti tak infokan dan tak antar. Tapi kalau seandainya nanti nggak ketemu tak ganti aja. "Oh nggak apa-apa Tante, dicari dulu aja." "Oke, sip."
Itu pelanggan satu lagi. Beberapa hari kemudian dapat nih kiriman video. "Tante, kok hasilnya kayak gini ya Tante?" Waduh, diliatin itu bener-bener parah, teman-teman. Betul-betul kayak kayak nggak disetrika, jadi ya cuma dilipat-lipat aja. Waduh, ini sudah fatal menurut saya. Nah, setelahnya saya infokan sama pegawai saya ini, saya bilang, saya dapat komplain dari sini, diperbaiki. "Oke Bu," dia bilangnya gitu. "Oke Bu, oke." Nah, sudah nih jalan. Setelahnya dia kerja, nggak tak cek atau nggak tak cek setelah di-packing segala macam, kirim, dapat komplain lagi. "Tante, bajuku kok nggak ada ya baby doll yang ini ya? Terus, baju yang ini juga nggak ada." Wah, aku pikir ini gimana ya cara kerjanya. Saya 1 tahun loh kemarin. 1 tahun tak kerjakan sendiri itu minim komplain. Kalau memang ketinggalan, ketuker, itu memang iya, pernah. Tapi tidak sesering ini. 1 tahun full. 1 tahun full itu tak handle sendiri, saya minim komplain. Hampir nggak ada komplain. Dari hasil setrika, tumpukan, dan segala macam itu hampir nggak ada. Nah, setelah saya punya pegawai, belum ada 1 bulan, belum ada 3 minggu, komplain sudah banyak sekali yang masuk. Saya pikir ini anak mau digimanain, mau tak lepas, kok kasihan, karena kemarin dia habis cerita KDRT dari suaminya, gini. Oke lah, nggak apa-apa lah, dia tak ajarin dulu, saya pikir seperti itu. Sambil menolong dia, dia sudah tidak dapat nafkah dari suaminya, ya sudah saya ambil aja, nggak apa-apa lah kerjaan seperti ini, nanti kita perbaiki, kalau dia mau diperbaiki. Oke, nah setelahnya saya ngomong, saya liatin, saya kirim hasil setrikaannya dia, saya bilang, "Ini aku dapat komplain dari ini, besok kalau ini diperbaiki lagi aja." Nah, dianya malah bilang, pegawai saya ini malah bilang, "Oh ya sudah Bu, kalau memang hasil setrika saya tidak sesuai, tidak berkenan di Ibu, ya sudah, saya tak mengundurkan diri saja." Aku langsung, "Loh, kok anak seperti ini ya? Kok kayak gini ya? Ini belum apa-apa loh. Ini masih bisa diperbaiki." Dan saya untuk negurnya kan juga halus, tidak langsung, "Kamu kok kerjanya seperti ini toh, seperti ini," kan enggak. Dia cuma ngomong, "Ini hasil aku dapat komplain dari klien, hasilnya seperti ini. Nah, besok kalau ngerjain bisa lebih baik lagi." Sudah, saya cuma seperti itu. Tapi penerimaannya luar biasa, saya bilang. Saya pikir anak ini bodoh. Dia tuh butuh pekerjaan. Karena dia dengan suaminya juga sudah pisah. Bukan sudah pisah, tapi masih kayak apa ya? Ya baru-baru dia pisah sama suaminya. Otomatis dia butuh pemasukan keuangan untuk menghidupi anaknya 2, yang satu masuk SMP, yang satunya masuk TK kalau nggak salah. Otomatis dia butuh uang untuk itu. Saya pikir anak ini bodoh banget. Dan saya teringat dengan firman Tuhan di Amsal 12 ayat 1. "Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa mencintai didikan, dia mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu." Dia tidak suka ditegur. Dia tidak suka dinasehati. Dan dia merasa bahwa kalau seperti ini ya sudah, mending saya tak mundur saja. Saya ketawa aja, "Iya sudah, kalau memang kamu mau mundur ya nggak apa-apa," saya bilang. "Nggak apa-apa. Semoga nanti dapat pekerjaan yang lebih baik lagi," saya bilang gitu. Ya sudah, saya mau apa lagi, saya sebagai owner, saya sebagai pemilik tempat ini, dan jaminannya adalah pelanggan-pelanggan saya akan lari kalau seandainya dia tidak mau memperbaiki
pekerjaan dia, ya saya mending lepas. Karena saya mencari pelanggan itu susahnya minta ampun. 1 tahun saya bekerja sendiri, saya menghidupi laundry ini dari betul-betul dari nol. Betul-betul dari nol. Itu saya kerjakan, betul-betul saya kerjakan sendiri, mati-matian saya kerjakan dengan berbagai peluh ya, kalau orang bilang, menangislah saya di sini untuk saya bisa mendapatkan pelanggan. Karena laundry yang di samping-samping itu banyak banget, nggak cuma 1, 2, puluhan di sini, dan itu jaraknya itu deket-deket. Jadi persaingannya itu luar biasa di laundry yang di sini itu. Makanya saya punya pelanggan yang loyal yang hampir 1 tahun tidak ada yang lepas. Saya pikir itu luar biasa, dan ini harus saya pertahankan. Daripada saya kehilangan pelanggan, saya mending kehilangan pegawai saya bisa mencari orang lain yang bisa saya ajari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bekerja di manapun tempatnya, apapun bidangnya, pasti akan menemukan manusia-manusia jenis seperti ini. Yang tidak bisa ketika hasil kerjanya nggak bagus, tetapi ketika kita memperingati atau minta diperbaiki, dia tersinggung, marah, sakit hati. Terus apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan? Sebagai orang yang sudah dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan untuk kita mengasihi orang-orang seperti ini? Kita sudah mencoba memberitahu, tapi dianya tidak terima. Ya sudah, biarkan aja kalau kita sebagai teman kerja. Masih ada pimpinan yang lebih berhak untuk memberi teguran. Kita tetap lakukan pekerjaan kita dengan baik, itu sudah cukup. Kalau kita sebagai owner, ya kebetulan di kasus saya sebagai owner, walaupun usaha seupil, tapi kan saya owner. Ya kita bina pegawai ini, kita bina dulu kalau dia mau. Kita bina, kalau dia tidak mau ya sudah, lepas. Tapi kok kejam ya, kalau mereka bilang, wah kok kejam ya, owner seperti itu ya. Di dunia sekuler itu tidak ada kata kejam. Kerja kita bagus, ya kita pasti akan bertahan. Tetapi kalau kita seperti orang macam ini ya, yang tidak mau terima teguran, tidak mau di-upgrade, ya sorry to say, silahkan cari tempat kerja lain yang bisa menerima Anda apa adanya. Jadi Bapak Ibu, mari kita yang masih bekerja untuk mencari seonggok berlian, mencari nafkah, kita upgrade diri kita. Tambahkan ilmu pengetahuan kita. Jangan mudah tersinggung ketika kerjaan kita dikoreksi. Berterima kasihlah pada yang mengoreksi, karena kita diselamatkan sebenarnya dari kemungkinan teguran yang lebih keras dari atasan atau malah owner itu sendiri yang berujung pada pemutusan hubungan kerja. Seperti yang Tuhan firmankan itu di 2 Timotius 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Begitu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.